min ajabil maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa alaina min barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Para ibu ingkang minulya, alhamdulillah syukurillah kula panjenengan sampun niki tasih dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga kula panjenengan saged hadiri kajian fikih ingkang dipun lampahi setiap dinten Jumat. Lajengaken pengaosan kitab Safinatun Najah niki dugi bab rukun iman. Jumat kapengker, dua Jumat kapengker kula jenengan sampun membahas mengenai rukun Islam. Sekarang rukun iman.
Karena di dalam Islam ada trilogi yang kula jenengan harus mangertosi. Salah satunya nggih menika rukun Islam, kemudian iman, yang terakhir adalah ihsan. Saniki rukun iman. Halaman 15. Halaman 15. Halaman 15 kitab terjemahnya, halaman 15. Sampun? Monggo dibaca sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng-sareng. Faslun arkanul imani sittatun antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6 perkara. 1. Iman, percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman, percaya dan yakin kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir, ketentuan Allah bahwa yang baik dan yang jelek dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula jelasaken pelan-pelan niki masalah rukun iman. Sampun kepanggih nemu dereng. Niki saderenge membahas ke jumlah atau membahas mengenai iman kepada Allah dan selainnya. Niki ada dalam tasawuf, ada dalam tauhid. Niku ada yang dikatakan namanya darajatul iman atau derajat keimanan seseorang. Kula jenengan saged mangertosi sebenarnya iman kula jenengan itu sah atau tidak. Sebab kula jenengan iman kepada Islam kula jenengan kan warisan. Krana tepaan wong tuane Islam, anake dadi Islam. Lah apakah seperti sudah sah? Iman kula jenengan apakah sudah sah? Yang kedua, apakah juga sah ketika kula jenengan iman kepada malaikat misalnya, tapi ketika ditanya malaikat yang tugasnya membagikan BLT itu malaikat siapa? Kemudian jenengan menjawab malaikat Jibril. Apakah itu dapat mengakibatkan kufur atau tidak? Siapa yang membagikan BLT malaikat? Hah? Siapa? Malaikat Mikail. Mikail tugasnya apa? Ngandung. Nah, makanya kalau jenengan niki makanya sangat menentukan. Karena sebelum kita menangkap ke syariat, kalau jenengan tauhidnya dulu yang dibenarkan. Salah satunya itu mengenai rukun iman. Iman yang rukun iman atau derajat keimanan seseorang itu ada 5 tingkatan. Saya ulangi, rukun atau derajat keimanan seseorang itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu ada namanya iman secara taklid. Iman secara taklid. Iman secara taklid niku napa? Nggih menika membenarkan kepada Allah dan Rasulnya, namun kula jenengan tidak mengerti dalilnya apa. Kula jenengan percados Allah niku wujud, Rasulullah nggih wonten, tapi tidak tahu dalilnya. Misalkan kula tanglet dalilnya Allah sifat qadim itu apa? Allah itu sifatnya qadir itu apa? Allah itu enggak ada sifat qudrah niku dalilnya apa? Kula mboten sumerep wong kula nggih jari-jari. Allah niku memiliki sifat qudrah napa mboten? Punya. Dalilnya apa? Enggak tahu. Ini namanya iman taklid. Dan menurut Imam As-Sanusi, iman seseorang seperti ini hukumnya sah. Apa? Sah. Tapi ada yang mengatakan tidak cukup, berarti tidak sah. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau jenengan dari Imam As-Sanusi saja bahwasanya iman seperti ini hukumnya sah. Pokok Allah wujud, Allah qudrah, dalilnya apa? Tidak tahu. Pokok saya ikut ulama niku hukumnya sah.
Nah, niki model awake kula jenengan. Nggih to, enten sing ngapal dalil Isot Putra. Nggak ada. Yang kedua, al-iman bi ilmin. Kula jenengan iman sebab tahu, bi ilmin, ilmu. Karena kula jenengan itu nyuwun sewu. Sebenarnya iman kula jenengan itu tidak akan sah kalau tidak dilandasi ilmu. Nggih. Itu terbukti ketika kula jenengan fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam dulu yang disebut. Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Dan itu kemarin sudah kula panjenengan bahas bahwasanya zikir itu kok tidak tahu maknanya, tidak tahu maksudnya, nggih. Walaupun secara global itu kula jenengan tidak mendapatkan apa? Pahala, kecuali membaca Al-Quran. Begitupun juga dalam bab doa. Dalam bab doa ketika kula jenengan tidak tahu artinya, itu menurut satu ulama tidak mendapatkan pahala. Wong piye wong ora Jawa apa sing dijaluk kok digawe. Kula jenengan kan doa-doa aku kadang kula jenengan kan namung hafalan. Pokok aku dikon ngapal kayak gini berarti dongaku ngeten. Nah, apakah hal seperti itu nyuwun sewu sudah sah atau belum? Nah, dalam fikih seperti itu, tapi menurut dawuhnya Romo Yai Jalil Tulungagung, ndonga atau wirid itu walaupun tidak tahu maknanya, bisa kula jenengan mendapatkan pahala. Ibaratnya ngeten. Kula jenengan mau ke Surabaya, terus kemudian naik bis sumber. Itu kan kemudian tidak usah jenengan nyuwun sewu niteni kota atau desa-desa ndi sing kudu dilewati. Pokok aku angger numpak, tegese kula angger ngucap, pokok kula ya totok Surabaya. Kan enggak mungkin terus jenengan taklet kondektur. Niki dugi pundi? Yakin dugi mojo napa dugi mojo aku didunke jenengan. Sebab napa kakean? Itu menurutnya Romo Yai Jalil. Sehingga mending derek niki mawon. Pokok zikir tidak tahu maknanya, pokok angger ajeg insyaallah mangke diparingi futuh kali Allah Subhanahu wa taala. Futuh niku napa? Jembare ati. Orang niku kalau saged zikir maka diparingi napa? Diparingi kejembaran. Nah niku. Karena kedah kula jenengan gadah 1 2 itu punya wirid. Wirid apapun. Karena al-wirdu sijnul mukmin. Wirid itu salah satu benteng atau tamengnya orang mukmin. Ada yang mengatakan al-wirdu sirajul mukmin. Wirid itu adalah salah satu sirot, itu lampu petunjuk orang mukmin. Sehingga kula jenengan harus memiliki satu wirid yang kula jenengan saged ajeg. Nah, niku bi ilmu. Kalau orang imannya bi ilmin, itu tahu dalilnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya rukun iman, begitupun disertai dengan ilmu, disertai dengan ilmu, tahu. Yang ketiga, niku adalah iman secara ian. Apa itu? Kula jenengan iman kepada Allah dan Rasulnya, terus kemudian kula jenengan juga merasakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, kula jenengan ian itu kula jenengan tahu dalil-dalilnya, juga merasakan kehadiran Allah, merasakan wujudnya Allah. Nah, niki tengah-tengah, niki derajat yang tengah. Ada namanya iman bil haq. Iman bil haq niku tiyang niku nggih perso dalil-dalil keimanan atau rukun iman, juga saged saged melihat kebesaran Allah. Tapi tasik sadar dengan makhluk niku tasik sadar. Artinya nyuwun sewu, kula jenengan makan, ngeten iki makan sing gawe Gusti Allah. Ketika kula jenengan minum air, ngeten iki sing damel nggih Gusti, sehingga kula jenengan matur alhamdulillah. Niki namine ian. Orang yang ngertos semua yang membuat air atau makanan ini Allah, kemudian dia mau membesarkan Allah dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Yang terakhir niki yang paling tinggi, yaitu iman secara hakikat. Orang yang sudah sampai iman hakikat niki,
Artinya dia sudah tidak bisa melihat makhluk apapun yang dilihat, itu hanya Allah. Melihat siapapun, melihat sapi juga yang dilihat Allah. Karena apa? Dia sudah sampai makom bakok. Makom bakok itu sudah sampai makom fana. Ketika melihat makhluk sudah tidak bisa. Yang dilihat itu hanya Allah. Allah. Semua ketika setiap nafasnya itu pasti dia nyun sewu tidak terlepas dari zikir Allah. Lah kula jenengan sebenarnya bisa melatih seperti ini. Bisa melatih. Setidaknya ketika sholat itu kan kula jenengan juga harus hudur niku paham apa yang dibaca dan paham maksud apa yang kula jenengan lakukan. Apa sih maksud daripada kula jenengan membaca subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ya Allah, Maha Suci Allah jenengan dan sing a'la. A'la itu maknanya apa? Tinggi. Sehingga makanya kula jenengan sujud berarti ngarani ya Allah kula mboten sinten-sinten sing namung gadahi derajat tinggi niku namung jenengan. Ketika sudah seperti itu maka hinaan apapun, fitnah apapun gak akan mempengaruhi kula panjenengan. Kenapa kula jenengan ketika difitnah, dicerca, tasik rasa mangkel? Nggih napa mboten? Karena merasa tasik ada rasa awak dhewe niku penting. Paham napa mboten? Penting. Padahal Allah sudah dawuh. Padahal di hikam itu sudah didawuhkan, di hikam sudah didawuhkan. La tanfa'u ta'atukum wa la tadurruhu ma'siyatukum. Allah nur sewu. Taat kita itu sebenarnya tidak ada manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang amal terus juga tidak merubah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita maksiat juga tidak akan merubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak ada sifat qadim yang tidak bisa berubah sama sekali. Makanya ada beberapa kitab niku kula jelaskan. Kenapa orang yang hafal Quran itu lebih cenderung dipanggil hamilul Quran? Karena apa? Ketika dipanggil hafid itu bahaya. Ketika disebut artinya hafid itu maknanya apa? Penjaga. Saya kan namanya orang yang menjaga. Karena Al-Quran itu sudah mendapatkan proteksi oleh Allah sendiri. Makanya salah satu adab tata krama seorang yang ahli Quran, tidak boleh dia merasa sok-sokan melu jogo Al-Quran. Tapi niatnya apa? Hikmah kepada Al-Quran. Dengan apa? Mengajarkan dan mengamalkan apa? Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Salah satunya itu. Karena Al-Quran Allah sudah dawuh sendiri, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya sendiri akan menjaga Al-Quran. Bagaimana tidak, cara membaca Al-Quran saja sudah ada aturannya. Ya, ada apa? Aturannya. Yaitu salah satunya yaitu menggunakan ilmu apa? Tajwid. Ilmu tajwid itu wajib, Bu. Bukan karena aku suka tuwek nyapa tajwid, itu malah salah. Sing tuwek-tuwek sing mambu lemah itu udah ngaji yo. Kalau nggak ngaji habis nanti digeprek oleh malaikat siapa? Bukan nangke. Ngeten loh, belajar tajwid itu ada dua hukumnya. Ada satu namanya wajib syar'i. Wajib syar'i itu apa? Kalau jenengan mempelajari setiap makhorijul huruf kalih sifatil huruf. Karena setiap huruf itu gadai sifat, kalau gadai makhraj. Bagaimana kalau jenengan melafalkan alif? Bagaimana kalau jenengan melafalkan huruf fa? Seluruhnya ada. Dan itu hanya berlaku di Al-Quran. Di kitab-kitab samawi yang lain seperti Injil, Zabur, apalagi Taurat enggak berlaku. Cara bacanya ada, cara melakukan Al-Quran juga ada. Nemu apa? Kiroan. Jenengan nek sing suarane enak, latihan niku sing gak enak ora usah. Tok iki kuping. Kuwi jenenge Bu, polusi suara. Video ngono. Maksudnya sadar diri. Nah, itu tajwid. Yang wajib itu adalah mempelajari makhorijul huruf. Wajib hukumnya. Ketika wajib, maka barang siapa meninggalkannya dosa. Lah, dene jenengan misalkan pun sepuh kangelan ya wis. Wong ancen iku isone sagete namung niku, tapi ampun sampai ninggal. Nggih.
malayut trokukuluh layut trokukuluh. Nek boten saged nglampahi secara maksimal, yo aja ditinggal. Artinya tetap setoran. Kok jirit pinten jenengan? Ada. Tiga dan enam. Sing anake jirit 5, mbok jirit 4. Ngono yo gayane tutur-tutur barang. Ora kudu sing sregep. Ngono ki nggih mboten napa-napa. Seperti hal itu mboten napa-napa. Yang penting napa? Ngaji. Nah, makanya makharijul huruf itu perlu. Makharijul huruf niku perlu mempelajari kalian sifat. Dan ngoten niku harus talaki. Talaki itu apa? Perso. Model-modele guru itu melafatkan. Niku wajib. Dan niku namanya wajib apa? Syar'i. Namanya apa? Wajib syar'i. Yang kedua namanya wajib sona'i. Wajib sona'i niku salah satunya mempelajari hukum-hukum bacaan. Makanya di yang Tuhan, hukum-hukum bacaan itu bukan di awal, tapi di akhir, yaitu jilid 7. Enak saya sama jilid 7. Alhamdulillah. Ya suwe. Ini jilid 7. Kadang ada nyusul ada beberapa buku itu tajwid yang bacaan-bacaan ditaruh depan, makhraj di belakang. Ya enggak apa-apa, tapi kalau yang buah itu tajwidnya ditaruh yang bacaan hukum-hukum bacaan ditaruh belakang, yaitu di jilid 7. Karena apa? Itu termasuk wajib syar'i. Wajib syar'i. Nah, siapa yang mempelajari dapat pahala. Yang semisal tidak mempelajari itu tidak sampai dosa, tapi dia ditakzir. Ditakzir itu apa? Dihukum. Wong Jombang itu haram Bu ngomong, lah aku biar gak ngaji, gak ono sing mulangi, haram niku. Kok dosa ambrek kok malah gak ngomong jare gak ono sing mulang. Bahasane iki tolabul ilmi. Tolab itu golek. Paham nggih? Nggak bisa terus kemudian tengok kok ketek tulut terus kemudian jenenge nggak bisa. Harus san. Wong Jombang haram ngomong aku gak iso sebab dia gak ngaji, haram. Itu namanya udzur yang ghairu syar'iyyin, udzur yang tidak bisa ditoleransi. Termasuk masalah haid, itu jenengan wajib ngaji bab haid. Imam Hambali itu mempelajari haid 9 tahun. Imam Hambali mempelajari barang sak tekem lho. Berapa? 9 tahun. 9 tahun mempelajari ini. Nah ini niki. Niku namanya apa? Wajib apa? Syar'i. Terus tajwid itu ada 2, satu apa? Sona'i, yang kedua apa? Wajib syar'i. Itu jenengan yang paling krusial itu jenengan yang mempelajari apa? Wajib syar'inya, makharijul hurufnya. Dene ra iso misal gak pas mboten napa-napa. Pokok yang penting purun belajar. Purun. Angel Bu. Enteng gak dia pas. Makanya angel dia suruh kan. Nggih. Hadiahnya suruh ngaji sampai kulina. Nek pun kulina gampang. Mangke gampang kalau sudah niku mangke gampang. Sehingga kalau jenengan harus tahu bab niki. Nah, salah satunya itu tadi 2. Yang kalau harus jenengan perso itu 2 tadi. Wajib apa? Syar'i sama wajib sona'i. Saya ulangi, orang Jombang haram ngomong aku gak iso ngaji sebab kono sing mulang. Ngomong ora. Tak ajari sedina. Tak ajar, ora tak ajar. Tak ajar. Nggih. Jenengan kok langsung sepuh-sepuh wis ngeten iki bekas Senin Kamis budal. Watuk gigil kok desel budal. Ngeten lho Bu, kula jenengan harus mengimbangi. Orang di sana udan itu budal delok dangdutan. Lho jenengan udan kok libur, parah kok. Nggih. Enggak boleh. Banjir ta mriki? Banjir. Mboten napa-napa. Ini nek banjir berangkat. Nah, pun.
Terus derajat keimanan seseorang ada 6. Satu ada namanya taklid. Taklid itu kula jenengan tidak tahu dalilnya tapi yakin kalau Allah wujud dan Rasulullah itu ada. Buat saya ini tadi membahas rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Kemarin saya menjelaskan yang dikatakan rukun itu berarti mu'allaqun bisyai'in ala syai'. Satu ketergantungan satu sama lain. Gak bisa lepas. Yang dikatakan rukun itu berarti satu dengan yang lain ada keterkaitan. Tidak boleh satu lepas. Harus bergandengan. Omongan Cah Nono, sendal saja ada pasangannya, masa kamu sendiri? Tapi sendirian kan kopiah itu mesti satu bu. Makanya mulya sendal masuk lurut tapi dek ngisor. Tapi di ngisor. Makanya tetap gak bisa. Tetap mulia apa? Mulia kopiah. Jadi tidak tentu orang sendiri itu kemudian hina. Gak tentu. Kok curhat? Ayo cerita ini. Cerita. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf Allah itu atau kalimat Allah itu unik. Jenengan preteli saja itu jenengan preteli. Jenengan perso pretelan. Bahasa preteli seberapa? Bisa. Paham ya? Tetelan, jenengan suruh tetelan apa? Apa? Oh, bandokan yoro jenengan. Pretelan ya. Nek pretelan itu ngene. Misalkan Allah itu kan alif, lam, ha. Nggih. Secara ditulis itu alif, lam, ha. Ada. Ketika dihilangkan alifnya, alif yang pertama itu jadi lillah, apa? Lillah. Hanya karena Allah. Ketika lam kedua dihilangkan, maka menjadi lahu. Lahu itu kedua Allah. Seluruh alam ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika lamnya dibuang lagi menjadi hu, hanya kepada Allah atau hanya kepada Allah. Makanya ada salah satu thariqah namanya thariqah Naqsabandiyah, itu kalau zikir hu atau huwa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Jadi sebenarnya kok ana wong kena susah kok itu sebenarnya dia sedang menzikir kepada Allah. Maksudnya adalah hu, mananya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jangan punya masalah mengucapkan apa? Tapi jangan dihadapkan ke wajahnya orang. Karena khawatir nanti jangan dikaplok sama orang. Paham ya? Tetap ke hadapan orang lain. Jangan ke orang. Karena nanti terkena polusi udara tadi. Nah itu Allah. Dan kalau jenengan salah satu iman kepada Allah itu kalau jenengan satu bahwasanya Allah itu diliputi segala sifat kesempurnaan dan terjauhkan dari sifat kekurangan atau cacat. Salah satunya kalau jenengan harus hafal namanya sifat aqidatul hamsin, akidah 20. Wujud, ada, jenengan apa kalau kamu Wujud kita sifat-sifat Allah nih loh. Apa? Monggo anak-anak ya. Wujud, terus madaniyah, iya. Jangan duro toh buku duro, iroda, ilmu, terus aliman, sayang, baswi, mutaka, ono sing buri mama toko iwak, apa? Lah terus jenengan harus hafal itulah setidaknya Allah itu wujud, Allah itu tidak dan sebagainya. Lah di situ juga nanti dibagi ada namanya sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat maknawi, ada sifat ma'ani. Iku panganan nopo Ustaz? Enggak usah. Pokok kalau jenengan sifat imannya secara taklid, pokok Allah wujud, Rasulullah wujud. Kalau di
Ya Allah, kita usul fikih ini warokot di bab belakang atau goyatul usul itu ada satu bab ini. Ketika seseorang badui ditanya apa dalil Allah wujud, kemudian orang itu tidak menjawab dengan dalil tapi menjawab dengan logika. Nek letong, semerti letong apa mboten? Nek kotoran sapi. Tapi di Arab tentu mboten sapi nggih, unta. Nek letong berarti ana sing nelek. Nek bentuke donya berarti ada yang membuat. Ada yang membuat. Makanya sampai sekarang pulau jenengan kan gak ada tradisi. Nek isih mesti didelok. Lho nggih mboten? Jujur lho, Bu. Oh iya telu kadang lucu. Roh kowen badhek ngono ya. Seperti tak kowene badhek. Nek jane cuma mesti diambuni sik to. Wis kulina. Ampun itu Allah Subhanahu wa taala dados Allah niku gadah kula jenengan wis yakin Allah niku gadah sifat-sifat yang sempurna dan dijauhkan dari sifat yang kurang. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. La ya'lamu hasriyah, tidak ada yang tahu jumlah malaikat yang pas itu, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena malaikat itu banyak jumlahnya. Salah satunya ada namanya malaikat sayyahin. Malaikat sayyahin itu tugasnya apa? Mencari majelis-majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, mereka melaporkan hadratur Rasul. Ya Rasul, umatmu di pulau di sana, walaupun banjir dia tetap ngaji. Itu misalkan. Kan kemarin nggak ngaji kan? Banjir aja. Itu sayyahin, nama mereka sayyah. Dari sayyahin itu siyahah. Siyahah itu apa ya namanya? Siyahah itu cari-cari. Itu namanya siyahah. Namanya siyahah. Nah, niku namanya sayyahin itu akan melaporkan setiap majelis-majelis ilmu yang jenengan Islam. Nah, niku bertugasnya niku mencari informasi tadi. Kok ada yang ngaji akan dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, umatmu ini lo ngaji nggak paham, mau bondong guyu tapi mau ngaji. Ini Rasulullah langsung tersenyum. Makanya lo sering matur. Saya ti zamanan ala ummati maaf rohubi illa yang duru ala ummati bikiratul Quran ya ta'alamu ilmu. Rasulullah itu ketika mau wafat, kabundut, Rasulullah itu kan wafat di hari Isnin, dimakamkan di hari Rabu. Kowe jeneng umatnya Nabi Nuh betul. Wafat hari Isnin, dimakamkan di hari Rabu pagi. Harus verso. Itu di hari apa? Rabu. Nah, beliau itu ketika jawab gini. Beliau yang dipesankan tuh hanya satu, Bu. Anissa, jagalah wanita. Sebab itulah Sayyidina Ali ini dawuh, ma akraman nisa ilal karim wa ma'ahunna ilal lain. Tidak ada orang yang mau memuliakan seorang wanita kecuali dia adalah lelaki yang mulia. Kayak yang nyekel mic ini. Bayangkan. Kudune umume wong ngaji iki sing moro sing ngaji, ora moro sing ngisi ngaji. Telat diseneni nek jenenge budal telat ora tak seneni. Tak laporkan sama Allah besok jenenge. Terus bahwa dan tidak ada seorang laki-laki yang dan tidak ada yang menghinakan seorang perempuan kecuali memang dia adalah laki-laki yang hina. Wis jadi hina. Berarti wong lanang sing apik ku wong janancen sing mulyane wong wedok. Makanya di Ihya di babul bab muasyarah ala zauj. Di Ihya niku lucu. Nang nggih judul itu gini, Bu. Babun az-zauj bi ikramiz az-zauj bi ikramiz zaujah. Jadi Imam Ghazali itu mengangkat derajat wanita dulu baru mengangkat derajat lelaki. Dengan alasan di Quran itu karena yang dibahas wanita. Hanya satu, dia apa itu hanya satu, Bu. Nama surat itu namanya apa? An-Nisa. Entah sebab sulit diatur atau sebab sangat mulia. Kira-kira apa? Orang itu sampai dibuatkan aturan itu sebab saking mulianya, tak saking ribet ya. Saking ribet. Makanya aja ribet. Iya kan? Makanya sampai ada salah satu filsuf India itu bilang gini.
Ketika ada seorang laki-laki mau meminta maaf dan sedangkan dia itu salah, maka dia adalah laki-laki yang jujur. Ono wong lanang dia salah terus jaluk sepuro sing wedok, berarti dia adalah laki-laki yang jujur. Kedua, dan ketika ada seorang laki-laki yang dia tidak tahu apakah dia salah atau tidak, hanya don, aku salah tak bener yo ngomong gini ngomong. Jangan gak usah salting, biasa aja. Kok dengan senyum-senyum dia, jenang pelaku loh kok. Itu ketika ada seorang laki-laki yang mau minta maaf, sedangkan dia tidak tahu dia itu benar atau salah, maka dia adalah laki-laki yang bijaksana. Ya kayak saya ini. Oh yang laki-laki saya kok. Oh ya bisa. Yang terakhir nih, yang terakhir. Kok ada seorang laki-laki wonge bener lho sik dipeksa njaluk sepuro. Iku namanya suami. Nanti nggon mesti mancan sing lanang apik iku mesti sing njaluk sepuro dhisik. Meminta maaf itu bukan soal salah atau benar, tapi orang yang pertama kali meminta maaf adalah orang yang benar-benar mencintai jenengan. Orang kok benar-benar cinta, pasti entah dia salah atau tidak, pasti dia yang pertama kali mengucapkan meminta maaf. Kulo contohkan. Rasulullah itu pernah satu saat ke dalon, kalau wangsul ke dalon. Sayyidah Aisyah itu di rumah menanti kedatangan sang suami. Dangan eta. Boten kali tilam lho, Bu. Melek. Jangan kan boten. Kok kuncine tak cantolno sampai buka dhewe ya. Tak deleni sore asbak. Tapi ndak, Aisyah itu ditenggo kok ndak pulang-pulang ya. Akhirnya nyuwun sewu. Dia tuh punya inisiatif, Sayyidah Aisyah punya inisiatif ben Rasulullah pas dugi griya niku dalem, rasa niku Sayyidah Aisyah film teng selenden kali pintu. Dan pintunya Hadratul Rasul bukan besi, bukan kayu, tapi pelepah kurma. Tapi sing napa nggih, glugu ngoten niku kulite niku selenden. Lah Rasulullah niku nggih sami ya wis dalung kon aku buka Aisyah ngesakno gang. Dane omong lanang kok koyo ngono kuwi. Mboten wantun ganggu sing makane tengeyan kan ana wong lanang mangan dhewe bojone ora roh wong lanang sing elek ana wong lanang marung bojone ndek napa bahasa Jawa napa ando sing wedon omah keleson sing lanang wareg glegek Gak ilok ya. wong lanang kang lelek ya model Gak ilok ya. Lah terus kemudian ngeten Bu, Rasulullah karena nggak mau ganggu, walhasil nyuwun sewu. Rasulullah juga tidur berselendenkan pintu, apa berselendenkan itu? Bersandar. Indonesia ini jenenge lo baik sak. Bersenden. Itu berselenden di sini. Bersenden. Di pintu. Bersandar. Nggak ngetes aja. Senden. Itu kemudian bersandar di sini. Ini pas sampai subuh. Ketika dibuka pintunya kali Sayyidah Aisyah, apa yang pertama kali keluar dari mulut mulianya Hadratul Rasul? Apa? Afwan ya Habib, maaf kasih. Saya yakin jenengan kok enten garwane kok jenengan ngoten niku. Sepurane ya Dik. Saya mesti opo kok jenengan godhog ya mesti. Telon opo. Kulkas asing betul pindah ngalor. Saking seneng. Ngoten. Kalau tuh sampai beli buku sangat banyak Bu, tentang Hadratul Rasul menyikapi seorang perempuan. Bukan soal apa-apa, karena nopo nggih, perempuan itu enak. Beliau itu tidak memiliki syarat apapun ya, walaupun memang diancam kalau you mati, misalkan itu apa. Tapi Rasulullah cukup sederhana, pokok kamu mati dan suamimu ridho, masuk surga. Hanya itu loh Bu syaratnya wanita itu. Makanya ojo megel ngomong lah. Jenengan kedah percaya, sing ngomong ki wong lanang. Masa saya Joko tapi lanang. Promosi. Jenengan bayangkan, laki-laki itu rela berkorban, tulang rusuknya hanya tinggal 23, yang satunya jadi jenengan. Mana ada orang yang sampai berkorban seperti itu? Tulang rusuk yang seharusnya untuk melindungi jantung nih loh Bu.
dikasihkan jenengan jadilah bentuknya koyo ngene iki. Tapi jenengan dengan pas sadar atau tidak sadar ketika sak laki-laki berlaku nopo melakukan kesalahan jenengan langsung dukani, langsung dukani. Dawuhnya Rasulullah niku adalah wanita yang paling banyak nopo menjadi penduduk ahli neraka. Uritu an-naro fa idan aktsaru ahliya an-nisa. Dan ketika saya diperlihatkan neraka, ternyata yang paling banyak itu siapa? Cewek. Cewek. Siapa, Bu? Rungokno niki. Sing dawuh iki Rasulullah. Rungokkan Anissa. Kemudian para sahabat faqalu ketika tanya, ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kafir kepada Allah? La, tidak. Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta dahra wa khata'a yauman faqalat laha la khaira fiha. Mereka masuk neraka bukan sebab melakukan kekufuran, tapi mereka sering tidak mau berterima kasih kepada seorang laki-laki. Jenengan pegang teguh nih, pegang teguh tenang. Renek wong lanang sing boten pengen bahagiano sing wedok. Kabeh wong lanang ngoten. Nek sing pengen bahagiano wong lanang itu ora normal iki. Rata-rata maksudnya wong lanang ingin sekali membuat orang yang terkasih tersenyum mekar bibirnya. Kayak bingkang. Kayak bingkang. Dan air matanya meneteskan air mata sebab merasa haru atas perlakuan kekasihnya. Wong wis tuwek bojone foto sasati, wis expired. Iki khusus sama. Ego tak dono dunia anak muda seperti ini. Bayangkan aja. Nah, ketika pasti seperti itu. Tapi entah ya wanita yang mana saya nggak tahu. Pokok maksudnya, jenengan bos siapa? Pokok pasti bos sing dodol warung, pokok seperti itu. Lah tapi ketika laki-laki jenengan sudah berusaha tenanan itu jenengan celatu wae. Iku lho Bu. Ingat, yakfurnal ihsan wa yakfurnal asir. Mereka yang tidak mau berterima kasih terhadap perjuangan seorang laki-laki. Seandainya, yang kedua seandainya kamu berbuat baik 1 bulan kepada wanita tersebut dan kamu melakukan 1 kali kesalahan, maka wanita yang di neraka langsung mengatakan, kamu itu loh kok gak pernah berbuat baik kepada aku. Nate jenengan ngoten niku. Nate ngomong mboten? Nggih. Nate. Tobat nggih Bu, astagfirullah. Mun wangsul jenengan nyuwun ngapunten. Ayah. Dene manggil apa to? Pak E. Jenengan matur seperti itu. Ya, ngapunten. Kula nyuwun ngapunten menawi wonten kathah kelimputan kula nyuwun agungipun pangaksami dhateng panjenengan. Keranten segari pangaksami panjenengan niku langkung luas tinimbang kesalahan kula, kelimputan kula dhateng panjenengan. Jenengan saged bahasa Jawa mboten? Oh, enggak bisa. Ya, sini aja lah. Yang paling simpel itu pokok yang paling simpel. Jenengan moro, ya syukur. Lurut katoke. Itu pasti jenengan langsung disyukur. Loh, kok bahasa napa? Mas biasane. Itu pasti langsung di. Bon niki adalah rukun percaya kepada mati. Terus tidak ada yang jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan pun lah pokok ngaji. Karena tidak ada yang membuat Hadratul Rasul merasa tersenyum bahagia kecuali ketika melihat umatnya itu membaca Al-Qur'an dan ngaji. Tidak apa jangan ngaji sentai Bu Nur, Bu Nata, biasa wae. Biasa saja. Doakan. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu berarti yang pertama ada kitab Zabur. Zabur itu Nabi siapa? Nabi siapa? Daud. Injil? Isa. Taurat? Musa. Isa atau Musa? Musa. Kalau Al-Qur'an. Injil? Isa. Kalau Al-Qur'an? Muhammad. Lah juga muncul pertanyaan gini, sebenarnya kita itu disuruh mengimani kitab Allah itu hanya sebagai jenggreng kitab, ini loh Al-Qur'an, atau isinya?
Jenengan kula jenengan diwajibkan iman kepada kitab. Apakah kula hanya sebatas ngimani ini lo jenenge Al-Qur'an ataukah isinya? Isinya ini. Nah, isinya. Makanya kalau kula jenengan bahasa Al-Qur'an itu alif lam mim dzalikal kitabul Alkitab namanya. Maka kula jenengan nyuwun sewu. Kula jenengan itu disuruh mengimani isi Al-Qur'an. Memang untuk sekarang kadang itu ada peneliti-peneliti atau intelektual mengatakan oh ayat ini sudah nggak cocok, nggak relevan. Bukan ayatnya yang tidak cocok, kemampuan otak kita yang kurang memahami Al-Qur'an. Nah makanya Alkitab, makanya kayak nopo kalau jenengan harus ngaji Quran. Dan salah satu bid'ah zaman akhir nopo dalam kitab namanya kitab Al-Jaziri. Ibnu Jazir mengatakan wa minal bid'ah ayaqtasarun nasu bihifdzi hurufi wa lam yatafaqahu fi. Termasuk bid'ah di zaman akhir yaitu orang berlomba-lomba menghafalkan setiap huruf-huruf Al-Qur'an tapi dia tidak mau mengkaji isi Al-Qur'an. Salah satu mengkaji isi apa yang ngaji fikih. Karena Al-Qur'an itu ya isinya juga fikih, Misalkan bab puasa, bab rukun iman. Ini termasuk kandungan Al-Qur'an. Sekarang tuh banyak rumah-rumah kafe, pun lah mondok yang cetha mawon. Ngaji yang ada sanadnya. Ada ada jalur runtutan gurunya. Pun yang kalau Al-Qur'an itu hanya bacaan. Al-Qur'an itu bacaan. Makanya dalam lughat Arab kalau orang itu ingin menambahi sesuatu yang nemen, yang mubalaghah itu alif nun. Makanya ada namanya ghafur. Ketika ditambahi alif nun namanya gufron. Artinya Allah suka atau sangat mengampuni. Ramadan dari kata romdun maknanya sangat panas. Ketika ditambahi alif nun kan Ramadhani atau Ramadhanun. Maknanya adalah bulan yang sangat bisa membakar seluruh dosa-dosa kita. Kalau Al-Qur'an dari kata qara'a yang Al-Qur'an enggak ada tasrif seperti itu. Ada qara'a terus kemudian ditambahi alif nun, maka bacanya ini adalah bacaan yang sangat bacaan. Artinya apa? Kalau jenengan membaca hurufnya saja sudah mendapatkan pahala. Paham atau tidak sudah mendapatkan apa? Pahala. Itu namanya apa? Al-Qur'an. Nah, kalau jenengan Mas kula kok sulit dia membaca, tidak apa-apa. Masalul ladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'ahadu fa alaihi ajrun. Orang kok belajar Quran kangelan tenan. Kon wis angel tenan. Niku jenengan tetap Allah catat sebagai orang yang mendapatkan dua pahala. Ajrun li qiraati wa ajrun li inahi. Satu ganjaran karena jenengan usaha membaca, yang kedua satu ganjaran karena jenengan usaha mempelajari. Pun makanya jenengan misalkan enggak naik jilid tetap ngaji, betul usah demo. Apalagi ngrasani guru. Piye bunuh. Ora usah ngono, enggak usah, nggih. Tradisi-tradisi jahiliyah seperti itu enggak usah diteruskan. Bolone Abu Lahab. Wong kok senane ngritik, ngomentari, urun gak gelem, usul toh. Tes darahnya, kemungkinan itu dia ada darah. Iya, Abu Lahab itu sukanya gitu. Ngeceng, terus kemudian ngoyoi. Itu min duriyati siapa? Sarap kejepit itu. Nanti nggih. Yang kedua adalah karena gini, ad-din anasya sering kalau maturaken ad-din anas agama ini itu disokong keinginan baik. Makanya mungkin di saat ini kalau jenengan belum begitu baik, tapi kalau jenengan harus yakin bahwasanya suatu saat kalau akan menjadi baik, tapi dengan usaha. Mungkin ada orang yang kecelakaan di tengah jalan, nggih, hamil duluan. Pengen orang nabi pengen ade, tuku no Shopee ora kelakon. Wah ada urusan nge-PO juga ada cepe gelem. Kandane kangelan akhirnya itu wa intah seandainya dia tobat selesai. Makanya Hadratul Rasul itu dawuh, ya Anas intus biha wa antum siam walaysa fiqal ya Anas in qadarta antus biha wa antum siam walaysa fiqal bika bisan ahadin faf'am. Ketika ya Anas, ketika latih hatimu ketika di sore hari atau pagi hari, jauhkan hati kula jenengan, jauhkan hatimu dari membenci seseorang. Mending jenengan musan semut
daripada musan kalih orang. Faqala terus kemudian fadzalika min sunnati, karena hal itu termasuk sunnahku. Termasuk apa? Sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa mencintai sunnahku, maka dia menghidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di surga. Makanya kalau jenengan itu harus latih, bulatih. Kalau jenengan jangan sampai nggak ada hati sing awam, sing mangkel oleh tiyang. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ini pun nate dawuh, cinta itu apa? Yaitu ketika di hati kula jenengan sudah tidak ada rasa benci terhadap siapapun. Itu cinta. Makanya Robi Adawiyah, seorang wali perempuan, Robi Adawiyah ditanya, apakah kamu membenci setan? Tidak. Loh, lah kok iso? Kenapa kamu tidak membenci setan? Karena hatiku sudah dipenuhi namanya. Namanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Robiah siapa? Adawiyah. Nah, selama aku kan kula jenengan gak seneng duit, seneng yo adoh. Suruh gue terocok dulu. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Jumlah Rasul Allah itu nabi dan rasul ya juga tidak ada yang tahu ya. La ya'lamu illallah, tidak ada yang tahu jumlahnya. Tapi kesepakatan para ulama itu jumlahnya nabi dan rasul itu 124.000 nabi dan rasul. Kemudian yang diangkat menjadi rasul 313. Saya ulangi. Niki jenengan harus apa loh ya? Jumlah nabi dan rasul secara global ya, memang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi para ulama membuat pakem. Nabi dan rasul itu jumlah secara global berapa? 124.000. Yang menjadi rasul 313. Tapi yang wajib diimani secara tafsir terperinci itu jumlahnya berapa? 25. Adam, Idris, Nuh dan seterusnya. Itu berapa? 25. Misalkan kalau kang ngerti Zakaria itu nabi atau tidak? Ora, itu dosa. Tapi Nabi Yunus itu nabi atau tidak? Ya, nabi. Yunus itu salah satu kisahnya yang terkenal. Nabi Yunus dimakan ikan apa? Ikan paus, ya ikan Indonesia, ikan paus. Itu sebab apa? Pure dakwah, pure akhirnya numpak kapal. Makanya jenengan ku nek dadi guru, nek sik duweni rasa mangkel ambek wong, aja pisan-pisan dadi guru. Ya dikatakan guru niku nyuwun sewu, artinya sudah sabar, tidak mangkelan, tidak keren tekan itu. Ya, maksudnya itu. Ngelatih seperti itu. Beratnya jadi guru seperti itu. Karena krentek sak krentek niku dados dungane sinten? Dados dungane dateng murid. Makanya kata Mbah Mun tuh gini. Wong iku kok kadang kan gini, ditanya, "Piye murid-muridmu?" Wah, angel ditenan diajari. Niku jari nek guru sing model ngoten niku pancen ra bakal dadi guru. Guru yang baik itu adalah ketika dia menceritakan kebaikan murid-muridnya terhadap orang lain. Makanya Mbah Mun ketika ditanya piye murid-muridmu di kelas, angel Mbah, kangen pancen ra bakal dadi guru. Itu cirinya. Mbah Mun kalau ngetes dia itu guru atau tidak, caranya nanti. Ada orang tadi ditanya, "Pripun jenengan lah nakal lembo?" Pancen ora wong. Lalu secara hakiki, makanya orang tua itu nggak boleh ngomong elek terhadap anak itu nggak boleh, boten angsa. Salah satu kewajiban orang tua yang satu itu mendoakan anaknya, yang kedua mendoakan temannya, anaknya. Karena apa? Temannya, anaknya jenengan itu juga sering serawung kali putrone jenengan. Makanya ketika ada orang tua terkadang anaknya nakal, itu ojo bolonan si A, ojo gumbul si B, aja gumbul si C. Ya itu loh, jenengan juga harus mendoakan. Doakan yang itu. Terus kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir. Yang ke berapa nih? 6. Yang ke 5. Yang kelima itu iman kepada ampun. Kalau jenengan harus percaya besok ada hisab, ada hari kiamat. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tahu. Dan di bab sini ketika kalau jenengan membahas bab kiamat tidak boleh ngeden-ngedeni, tidak boleh. Makanya hadisnya itu la yahillu lil muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim
mengeden apa ya bahasa Indonesia? Menakut-nakuti. Menakut-nakuti. Muslim jelek. Tidak boleh. Makanya Sayyidina Ali dulu ada pada Sayyidina Ali itu ada seorang ulama pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib ceramah itu neraka itu menakutkan, di sana banyak wanita yang disundung ke karuan. Langsung Sayyidina Ali mandek oleh ceramah, mudun. Loh, lah kenapa? Berarti sampai itu kenapa kamu menceritakan makhluknya Allah tidak menceritakan keagungan Allah? Allah sudah ada inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan godokku. Makanya ada sebab orang yang tidak jadi disiksa itu sebab sering membaca apa? Bismillah. Ada seorang hamba, ketika habis dihisab sudah dihisab, masuk neraka. Terus kemudian dia hanya memandang Allah. Besok kalau jenazah itu kan memandang Allah Subhanahu wa taala bi'ainin nadhar, dengan mata kepala sendiri. Kemudian gini, ya Allah, kenapa jenengan memasukkan saya ke neraka? Loh, kan kamu salahnya banyak. Ya Allah, setiap saya membaca Al-Quran pasti di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengenal jenengan itu zat yang baik, yang memaafkan, yang mengasihi. Tapi kok sekarang jenengan kok menyiksa saya? Berarti selama ini saya salah mengira jenengan itu baik. Loh, seperti itu tuh. Ternyata praduga kamu. Ya udah, kamu masuk surga. Kenapa? Makanya nyuwun sewu. Innallaha ta'ala ma'adhani abdihi. Allah itu selalu membersamai dunia seorang, makanya selalulah berprasangka baik. Bahkan artinya gini, kita dalam beragama itu harus optimis. Jenengan tidak boleh pede masuk neraka, itu tidak boleh. Ya benar, kita sudah pede, kita merokok. Tidak boleh pede masuk neraka. Orang Islam itu tidak boleh introvert, itu tidak boleh. Haram introvert, harus percaya diri. Pokok maju, urusan salah buah-buah maju di sini, terai ngono. Daripada jenengan diam kowah-kowah bergerak salah kabeh. Ora apa-apa. Orang Islam itu harus optimis. Makanya Rasulullah itu sampai dawuh gini. Seandainya kiamat kurang 2 jam. Apa? Ini lebu. Trompetnya sudah mau ditiup. Siapa malaikat siapa? Israfil sudah mau meniup trompet pada saat itu. Sedangkan di tanganmu ada 1 biji, entah kurma, entah kelopo, entah opo. Tanamlah biji tersebut, karena itu termasuk pahala. Nandur niku Bu, berpahala Bu, nandur niku. Apike wong tandur-tandur niku dina Selasa. Jenengan nek nandur wit-witan lho nggih, dileng-leng. Nek tandur siji niku dina napa, Jum? Nandur wit-witan. Niku hari apa? Selasa. Ya sing tetoke jas apa maksude? Nek tandur wit-witan niku sing sae dinten Selasa. Mondok ngaji niku sing apik dina Rebo. Awal budale. Tenanan iki. Lho nggih. Nek omah, nek ngedekne omah niku sing sae dina Selasa napa Sabtu. Boyongan. Iya, Boyongan. Sabtu. Sing apik ngedeke apa? Omah-omah. Akad sing apik Kamis malam Jumat. Tak tulis kabeh Bu ngono. Nanti teh, yang baik Rejab. Boyongan, Pak. Enggak, besok aja. Oke, terus artinya apa? Islam itu menyuruh kula jenengan harus optimis. Pun lah kula jenengan harus yakin kula jenengan itu akan masuk surga. Masuk surga. Mampir neraka ora suwe. Katanya Kanjeng Nabi, umatku tuh sing paling elek, katanya di neraka itu hanya 7 hari kok katanya kok. Katanya 7 hari. Dan ini jangan pengen studi tur di sana enggak apa-apa. Nanti di surga seminar ya, seminar. Apa? Salah satunya ini. Terus kemudian yang terakhir yaitu iman kepada takdir ya. Takdir. Takdir di sini kenapa di sini wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Khairihi ay fi ta'ah. Khairihi ay fi ta'ah ini dijelaskan di catatan saya khairuhu ay at-ta'ah. Di sini lho Bu, bil qadri khairihi ay at-ta'ah wa syarrihi ay al-maksiyah. Kalau jenengan mau tidak mau, seluruh perlakuan gerak-gerik tubuh kalau jenengan itu adalah minallah semua. Kalau orang Mu'tazilah tidak mau, gerak-gerik kita itu
diri kita sendiri. Kalau Allah sunnah, semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seandainya maksiat itu bukan karena dari Allah, maka ada sesuatu hal yang itu di luar kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap nyuwun sewu, kula jenengan harus istighfar. Lah, dari sini niku nyuwun sewu. Istighfar itu bukan berarti menjadi tujuan supaya dosa-dosa kula jenengan itu diampunkan. Itu hanya sebagai twin up, perantara. Tetap yang bisa mengampuni itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang dosa kita itu diampuni bukan sebab istighfar, tapi sebab angel ngaji. Saya ulang, dosa kalau jenengan itu kadang diampuni Allah bukan sebab apa Pak, tapi sebab angel ngaji. Angel jenengan berbahagialah, sing ngaji kok kangen. Paham nggih? Bek menawi kangenanku ngaji iki dadi kafarah dosa. Jadi gak ada alasan kangelan ngaji terus kemudian gak dan B menawi niku dadi kafarah oleh dosa. Sing gampang, mungkin kita dari Allah sebab salah satu ciri orang yang ditakdirkan baik oleh Allah itu adalah dipermudah dia dalam mempelajari ilmu agama. Jadi baik semua. Artinya apa? Optimis, tidak ada yang buruk dalam agama. Nah, ini jenengan ndak usah pede masuk neraka nggih. Pede lah masuk surga. Nah, terus kemudian dan kula jenengan karena salah satu takdir itu kula jenengan tidak boleh mengadu nasib lewat apapun itu tidak boleh. Seluruhnya itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ada gini, kita itu kadang pas jenengan nate pas ate mantu niku hitung-hitungan. Enggak, hitung-hitungan. Wis pokok seneng bers. Hitung-hitungan. Ketemu nih jenengan pinten Neptune. 5 liter. Waduh men. Lah. Ngeten Bu ya. Itu udah apa-apa perlu. Kalau jenengan tuh boleh mempercayai seperti itu asalkan berlandaskan data. Kalau jenengan enggak boleh mempercayai kiamat besok, enggak boleh. Kecuali ada data. Nah berarti bagaimana Mas hukumnya mengimani atau mempercayai ramalan cuaca BMKG itu besok hujan, besok terus kemudian gak oleh uang itu sofar itu kan gak boleh nikah ya? Sofar. Iya memang itu sofar itu bahasa Indonesia naas. Makanya jawabnya Nabi itu kan salah satu hadis itu kamu itu jangan menyandarkan nasibmu terhadap burung dan asofroh. Sofroh itu hari naas. Makanya bahasanya sofroh sofar. Sofar itu maknanya apa? Naas wong Jawa makanya nggak mau memiliki hajat dari sofar. Sebab sofar artinya apa? Naas. Tapi ngeten Bu, setiap orang itu pasti mengalami 8 hal ini. 8 hal. Ini saya bacakan. Ada satu kitab namanya Ad-Dunya Waddin. Hakikatud Dunya qala Abu Ali al-Yawisi. Qala Abu Ali al-Yawisi rahimahu ta'ala kana syekhuna fil kutubi yahfaduna baitani an hakikatid dunya hatta la opo iki. Coba ini tulisannya. Hatta la natfajan bi hakikatiha. Fakana yaqulu Tamaniyatun tajri 'alan nasi kullihim wala budalil insani yalqa samaniyah. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami 8 hal ini. Tidak ada. Pasti mengalami sururun wa husnun wa timaun wa furqatun wa usrun wa yusrun summa sakmun wa afiyah. 8. Pertama apa? Sururun ya husnun apa? Bersedih. Wastimaun apa? Kumpul. Wa firqatun pisah. Wa usrun sulit, wa yusrun mudah. Wa sakmun loro. Wa afiyah apa? Sehat. Ada lagi. Nek dhewe Mbah Jamal kula nanti tanglet. Ngoten niku dos pundi, Mbah? Mercadosi perkawis ngoten niku dos pundi? Percaya aja ning aja diterak. Paham nggih? Jenengan misalkan Nabi ning Gunung Pegal kan enten enggak boleh. Akhirnya mental Sukorami, Ubeng, Duki Sumberjo.
gedung adem terus balik. Misalkan judulnya di Lamongan, dia biasanya lagu nih kalau judulnya lama lewat Mojokerto atau Surabaya. Pun beda mantun apa dereng to jenengan? Ah, itu gitu caranya. Terus sak nyun sewu sak ngitung-ngitunge judul kula jenengan. Gitu tenanan. Kula contohke siapa sing purun kula damel contoh. Jenengan sinten nang? Pak nama lengkapnya? Siti Fatimah. Terus garwane jenengan sinten? Ismiaji sinten? Pas. Ismiaji pas. Tok. Pun pasne mawon. Ismiaji. Pak nggih. Siti Fatimah 5 9 karena tadi 8 berarti 9 dikurangi 8 berapa? 1 maknanya apa? Suruh seneng terus ini kok nek cocok tapi nek mau jauh damel abajatun hamazun atau yakun namanun dan seterusnya tak hitungnya bu monggo aku seneng ngitungnya judulnya wong kalau ini bab tapi kalau jenengan damel niki ampun dados patok ning biasane ngeten. Biasane niku weton. Weton, nggih saged weton. Nek wetone legi kados kula ketemu 23 apik. Ngoten to. Saya kan Jumat legi. Ketemune sing apik niku wage kalih pon. Pon nggih. Aku golek sing iki, Bu. Jenengan yang lain minggir dulu lah. Nah ini kan Neptu. Lagi kali minggu lagi. Ini kok kakek malah ngaji anu niki Bu mangke. Kakek mau di mana? Mulai itu kan. Lah jenengan sing garane iki. Oh, nek dalam Islam niku damel niku. Dados pertama dihitung dulu. Misalkan siapa tadi? Siti Fatimah. Ismiaji kan 4 nggih. Siti Fatimah 5. Berarti 4 tambah 5 berapa? 9. Terus mau sururun bosna istimaun. Fur botun. Terus wa usulun sumastakmun wa fiya. Jadi terus kemudian dikurangi berapa? 8. Berarti masih sisa 1. 1 tuh berarti maknanya apa? Sururun. Bahagia. Mana ya juga. Namanya apa? Kalau berlandaskan data itu tidak apa-apa. Tuh jenengan mboten jadi tok Python dhewe. Aku kok ambek bojoku tukaran. Oke, dana biar salah gitu ya. Itu dulu. Wah, ketemune kok misal ketemu kok anu sakmun kok ora terus jenengan pokok pegat ya gitu. Wis dana 5 pegat. Nah, itu hanya sebagai contoh. Tetep wong urip nggih tetap bersamanya tajri ala kullun nasi kullihim. Tetap 8 hal ini akan berlaku terhadap siapapun. Kullihim seluruh manusia. Nabi itu seneng nggih nate, sedih nggih nate, kangelan nggih nate, gampang nggih nate, sakit gerah nggih nate, sehat nggih nate. Apa yang tidak pernah dialami hadratul Nabi utang nggih nate, lara dimpuki wong nggih nate, difitnah apa maneh. Wong mate dia difitnah sithik. Ya Allah, saya itu dosa apa kok sampai jenengan kasih cobaan seperti ini? Dosa saya apa? Ambil dosa le dhewe karo. Jangan ojo lah, coba kayak gitu. Pede gitu loh. Ya, mungkin Allah sedang sayang-sayangnya terhadap kita, makanya kita dikasih ujian. Idza habballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, malah dikasih cobaan. Dikasih cobaan. Dan paling jadi coba seneng kok harus seneng. Faida sobaro istabah. Ketika orang tersebut kok sabar kayak Nabi Ayub kan dicoba nemen tau nggih. Ayub itu sampai nyuwun sewu kadang sampai niku sing dienggo ngukuri kulite niku kereweng. Gendeng karena sakit. Niku sakitnya itu 18 tahun kalau nggak salah. Kemudian niku sing ekstrimator. Ya, jenengan kan kekasih pengen nopo jenengan kok mboten nyuwun kesembuhan kali Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Nabi Ayub apa? Dek, aku dikek sehat wis pirang tahun? 60 tahun anu ya. Aku dikek lara pirang tahun?
18 tahun. Mosok pantes aku tiga sehat swidak, tiga loro 18 tahun mesti njaluk Pak. Praktek tabu. Betul. Jangan, ini bukan makom kita. Makom kita tuh makom syariat. Makom syariat niku nopo? Tetep jaluk tombo, tetep usaha ning hasil diserahke Gusti Gusti Allah. Jangan sampai kemudian lho, ngombe butrek siji enggak waras. Aku tak 10 wae bendang. Mati. Enggak boleh, tetap Mati. harus ada. Enggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini salah satunya khairihi wa syarihi tadi. Ketika sabar akan istabar. Tapi kok enggak napa? Fa inna wa idza radiya, ketika kula jenengan ridho dicoba malah seneng, maka istofa kula jenengan akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih contoh. Kalau ceritanya terakhir. Dulu itu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu ada seorang perempuan sufi. Mantun niku ada seorang laki-laki ganteng estu, pol ganteng. Sing ngarep. Kayak sing ngarep. Niku gadah napa matur. Lah niki tasik derekan matur tasik derekan. Napa nggih nek anake budhe niku napa? Kristen. Pisana. Pisana niku asal di mana mboten? Boten asal, tasik cekat. Tasik cekak. Nggih. Niku tasik putrane dulure. Tasik ibaratnya nek wong orang Kediri, orang Nganjuk niku namanya nikah marning. Simah tasik enten hubungan saudara. Tapi yang bukan mahram. Niku namanya marning, nikah marning namanya. Marning iku ya bentuke ngoten niku Bu, tapi gak rasa lho, tak akeh. Niku nek cara fikih kan makro, nikah kali dulure dhewe niku makro. Sing mboten mahram lho nggih. Nah, niku matane niku ngaten, "Dek, aku seneng kowe." Lho, Mas awadikku sik mambu dulur. Lah tapi aku seneng sampean. Jenengan angsal remen kula, tapi sampean harus janji. Sebab ganteng Bu, nek elek ra mungkin diomongin ngene. Tapi jenengan harus janji. Nek nikahe kula ampun jenengan napa namine poligami. nikah. Maru mayo. Mboten ampun jenengan mayo. Nggih, Dik, kula siap. Matur, estu to Mas. Nggih, kula bakal mboten wayuh demi sampean. Oh, nare simah Bu simah. Manten simah niku tiyang niku merdamele toko sembako. Pun gadah putra niki, gadah putra. Wong keranten gadah toko, namine tiyang sing mlebet niku kan tidak hanya laki-laki saja, tapi juga laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak. Delalah niku pas enten sing jagi niku sing jaler, sing estri teng griya. Niku matur ngeten. Delalah ada konsumennya niku remen kali si penjaga toko. Mas, tak sawang-sawang kok. Tak sawang-sawang kok sampean kok ganteng. Terus aku wis nikah. Kula mboten napa-napa kok Mas dados nomor kali. Pokok asalkan sama jenengan. Matur. Aku wis janji ambek bojoku ngono sik dulurku. Aku wis janji nek wis nikah ora bakal napa wani. Pun tamas aku saulan pisan mbok sambang gak apa-apa. Pokok aku mbok kowe. Lho, sing wedok ayu. Pripun Pak rasane nek wong wedok mboten? Ayo lho. Kalian jawab nek kuno. Lha matur. Terus akhirnya dimpun disimah. Akhirnya disimah Bu tanpa sepengetahuan garwa nomor 1. Tapi disalap ting daerah Lintu. Lami-lami wong jenenge Batang, sak mambu. Niku sing garwa matur. Amat gadah pembantu amat. Bapak niku kok akhir-akhir iki kok aneh. Sak minggu pisan kok nek lunga gak mantuk. Jane nek oleh kulak iku nandi kok gak mulih. Wis sampean tutno besok bapak sampean. Manu ditutaken. Delalah mantan niku kepanggih niku mlebet griya. Terus amate niku pinter. Tanglet kali tanggine. Niku Pak sinten Pak niki. Lho, lah niku sing istri sinten lho. Niku bojone sing sampun nikah pun masuk mundur. Terus mantan niku matur kali sing istri. Bu, ternyata bapak nikah malih. Terus mantan niku ngeten. Sing istri dawuh ngeten. Ya Allah. Mantan niku sing istri dawuh matur ngeten. Amat
gak usah ngomong sopo-sopo. Sing ngerti aku ambek sampeyan. Kok nek bapak mantuk bersikaplah biasa-biasa saja. Ayo sing jalan wangsul biasa diladeni kados biasa kayak gak ada apa-apa. Jadi misalkan jenengan pun mau tak obong pun biasa, walhasil mboten lami niku pas kabundut terus sing langsing jaler meninggal. Terus sing masak meninggal, ida sampe niku warisnya dibagi. Karena gadah putra setunggal, jaler berarti sing estri niku angsal 1/8. Sak menika 1/8 pada saat itu 1000 dinar. Berarti 500 dinar. Napa ibu sing jaler niku 1000 dinar. Lah sing estri niki pinter Bu, matur kalih amate amat, sing 500 dinar ki sampean kena bojone ayah sing nomor kepindho. Iki mboten pirsa. Terus mantun niku amate matur, dibeto atau niki dibeto teng garwa nomor kali. Desa assalamualaikum, sinten? Kula amate Bu niki garwane Pak niki lho. Kok sumerep? Nggih Mas estune pun dawuh, cuma ibuke niku sabar. Niku lho ciri wanita di surga. Kok angol. Tenanan nih. Nggih. Wonten niku lho lha niki enten napa? Bapak nyuwun ngapunten, Bapak minggu kemarin kapundhut niki warisan. Lho kok disukani Mas? Nggih sebab jenengan niku gawane Bapak nomor diwaten 100 dinar. Langsung kaget selama ini ternyata pon-ponangan. Kok saged sing istri nomor tunggal kok sabar sebab wanita sufi sabar dan memaafkan. Pun ketika saat itu sing nomor kalih niku nggih sae Bu. Sae nggih ya wis parise tak trimo iki sampean kena saya Bu napa juragan. Yang dikembalikan itu uang mahar. Duit warisan yang dikembalikan, mahar yang dikembalikan. Mantun niku bojo nomor kalih njaluk sepuro kalih sing bojo nomor setunggal. Wong wedok kok kaya ngono. Enten yang Jombang atus. Gelut sing iya. Nah, niku namanya apa? Wanita sufi. Wanita yang sholihah. Pun niku mawon dados rukun iman itu ada 6. Pokok kula jenengan niku berarti tetap 6 derajat keimanan adalah derajat keimanan taklid. Kalau subuh punan. Namanya napa iman taklid. Dados iman tadi ada 6, ada taklid, ada ilm, ada ian, ada hak, yang terakhir ada hakikat. Nah, kula jenengan niki sampai iman yang taklid. Yang taklid itu juga sah. Setidaknya kalau jenengan hafal mboten urut mboten napa-napa, sing penting napa? Hafal. Nggih hafal sinten malaikat, sinten nabi-nabi, cuma kitabnya berapa apa saja niku pirsa. Pun wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa rina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqati wa mu'afatir minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihi wa rina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa rina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhurhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhurhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tunsihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fadhurhu ilayya idha hajati ilayhi wa la tunsihi ya rabbal alamin.
Saderenge kula tutup, kula maringi informasi kedhik. Minjing bulan Januari kegiatan kula jenengan adalah lomba Rojabiah. Nanti ada lomba cicing tapi di wilayah saja, bukan di pusat. Trauma tahun kemarin itu tukaran, Bu. Ibu-ibu sami tukaran hanya karena ditanya lomba-lomba, supaya tidak tahu. Saya khawatir nanti pulang lomba terus bacokan gitu. Bener buta murek gitu. Bola mending lomba di wilayah dene kok tukaran di wilayah jenengan. Bisa Pak ini gimana? Urusan jenengan kan di wilayah kamu. Dan terus yang kedua lomba tasawur kitab tapi tentang video. Video nanti salah delegasi jenengan dari pulau misalkan siapa nanti lomba terus di video double video ya ada manusianya seperti ini dijelaskan saja. Lah nopo? Nanti kami makin jelaskan. Terus nanti kami akan teknisnya akan kami susul besok Januari kami akan umumkan. Terus makin 5 peserta terbaik akan kita lombakan di pusat. Kemarin yang juara 1 mereka ini? Iya, harus juara lagi. Siap. Mempertahankan itu lebih sulit daripada mempertahankan butuh perjuangan berdarah-darah. Harus ganti orang, bukan. Nah, niku jenengan nggih persiapan nggih nanti hadiahnya terserah apa. Ndak harus pokok lomba. Nanti jurinya siapa ya guru-guru yang kayak kemarin tuh guru-guru wilayahnya. Suruh apa basi tong kemarin. Masjid gitu ya. Terus kemudian di bulan Februari berarti ruah nggih. Ruah niku ada doa bersama lagi. Lokasinya saya tidak tahu di mana. Lokasinya belum ada yang minta. Biasanya dulu sudah di wilayah sini aja. Per hari ini belum ada yang minta. Terus bulan Ramadan kajian seperti biasa ngaji. Terus di bulan Syawal ada kegiatan ziarah. Ziarahnya tahun ini tahun 2025 di Surabaya dan Gresik. 8 tujuan. Kenapa nggak jadi ziarah tengah kasihan sama sepuh-sepuh? Nggih, nah niki sing nom-nom, sing tuwek-tuwek nggih kersane saged derek walhasil di Surabaya kalih Gresik. Mangke teng Ampel, teng Asmoro napa? Napa boten punang, boten. Giring. Terus boten Wali Songo. Terus enten teng Habib Abu Bakar, Raden Santri, kemudian Fatimah bintu Maimun. Pokok Gresik. Nah itu lama tapi lama. Makin mereka ziarah mereka. Bayarnya pinten dereng sumeran. Tapi mau nabung lewat dereng. Asal pinten juta. Nabung nggih. Ngeten lho Bu diniati nyun sewu diniati ziarah. Dawuhnya Nabi Muhammad, orang itu kalau mau mensedekahkan hartanya untuk ziarah di makam para aulia dan mau melangkahkan kakinya untuk berziarah di makam aulia, maka banallahu fil jannah qusuran minan dhahab. Allah akan mengganti setiap langkah, setiap usaha jenengan di surga dengan bangunan-bangunan yang man zaro aliman fakana mazaroni wa man zaroni kana ma'i fil jannah. Orang barang siapa yang ziarah kepada ulamaku maka dia sama berziarah kepada saya ya Rasulullah, dan barang siapa yang menziarahi saya maka dia akan bersamaku di surga. Pun mugi-mugi kula jenengan diparingi rezeki ingkang kathah, barokah, sehat, umur zahir batin. Pun ngoten mawon akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.